Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam al-malikul qudusus salam mu'minul muhaimin salam mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita diberikan satu rahmat iman, Islam, dan insya Allah keridhaan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, marilah kajian kita pada saat ini sebenarnya tadinya itu ada satu topik yang akan saya sampaikan, yaitu menggapai kebahagiaan dengan amalan hati. Menggapai kebahagiaan dengan amalan hati. Tapi kemudian dalam perjalanan mendapat satu pelajaran bahwa mencapai kebahagiaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan hanya dengan amalan hati, tapi juga dengan yang pertama dengan doa, kemudian amalan hati, amalan lahiriah, lalu kemudian tawakal. Ternyata tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kemudian juga mendapat pelajaran lagi. Tiap Sabtu alhamdulillah kita tiap habis subuh itu kemudian dibacakan hadis Riyadhus Shalihin. Nah, ternyata kemudian mendapat pelajaran bahwa itu juga perlu sebagai dasar di dalam satu penyampaian untuk menggapai kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, selama ya sekitar 10 hari ini kita tiap pagi itu dibacakan Riyadhus Shalihin. Itu pada bab 74. Bab 74 itu mulai nomor 630 sampai insya Allah sampai 640. Nah, isi daripada yang dibacakan itu alhamdulillah mudah-mudahan merupakan satu petunjuk bagi kita semua. Mulai nomor 630 sampai 640. Kalau dikategorikan isi daripada 10
hari yang disampaikan 630 sampai 640 pada Riyadhus Shalihin itu isinya adalah yang pertama memang alhamdulillah kebetulan amalan hati itu, yaitu untuk mencapai satu kebahagiaan itu yang pertama adalah sesuai dengan apa yang dibacakan itu adalah bersikap sabar. Bersikap sabar. Tetapi kemudian sabar itu diikuti dengan perlahan-lahan di dalam tindakan. Perlahan-lahan di dalam tindakan. Itu kalau dalam bahasa Jawa tidak gerusa-gerusu. Tidak gerusa-gerusu. Kemudian yang ketiga adalah yang disampaikan itu dari 630 sampai 640 itu adalah kasih sayang. Lalu yang keempat, kategori yang keempat yang disampaikan itu adalah lemah lembut. Nah, itu merupakan satu amalan-amalan hati. Mulai dari sabar, lalu kemudian perlahan-lahan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga itu adalah kasih sayang. Dan kemudian yang keempat itu adalah lemah lembut. Nah, itu isi daripada yang sudah dibacakan 630 sampai 640. Tadinya memang saya akan menyampaikan itu karena amalan hati itu paling tidak jumlahnya minimal itu 12. Kemudian akan disampaikan beberapa saja dari itu. Tapi kemudian di dalam satu proses perjalanan itu tadi malam itu mendapat satu pelajaran. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya kemudian amalan hati sebagian untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi ya kemudian secara menyeluruh, baik itu amalan lahiriah, amalan batiniyah, tawakal, termasuk yang pertama kali. Yang pertama kali untuk mencapai kebahagiaan itu adalah ikhlas. Artinya memurnikan niat. Memurnikan niat. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan saja apa yang disampaikan pada pagi ini mudah-mudahan itu satu bermanfaat bagi kita semua. Karena akhirnya mendapat satu pelajaran bahwa kalau kemudian kita itu akan menginginkan kebahagiaan dengan ridho daripada Allah, itu sampai kemudian ridho daripada orang tua. Jadi ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu adalah ada pada ridho daripada orang tua. Nah, sampai kemudian ternyata sampai ke itu. Nah, baik, kita mulai dari ini sebelum Riyadhus Shalihin, sebelum kemudian sabar, kasih sayang, lalu lembut tadi. Itu yang pertama tadi disampaikan bahwa ikhlas sebagai dasar yang pertama kali bagi kita sekalian itu adalah ikhlas. Akhlasa itu memurnikan niat. Jadi apa saja yang kita lakukan itu dengan satu pemurnian niat. Niatnya apa? Niatnya karena Allah SWT. Niatnya karena Allah SWT. Itu ternyata dasar yang paling pokok di dalam kita mencapai satu kebahagiaan. Karena dikatakan bahwa sabar saja kalau kemudian tidak dengan satu ikhlas memurnikan niat, itu kemudian sabarnya itu bisa merupakan sabar yang semu. Kasih sayang yang kemudian tanpa memurnikan niat, itu akan muncul kasih sayang yang semu. Lalu kemudian termasuk kelembutan. Kelembutan yang kemudian tanpa dasar keikhlas, memurnikan niat itu karena Allah SWT, itu juga merupakan satu kelembutan yang semu. Nah, oleh karena itulah yang pertama kali itu adalah bagaimana kita memurnikan niat kalau kita akan menggapai satu kebahagiaan. Sehingga lalu akhirnya
topiknya itu berubah. Kalau tadinya itu mau menggapai kebahagiaan dengan amalan hati, lalu kemudian menggapai kebahagiaan dengan izin Allah, biidnillah, mencapai kebahagiaan dengan izin Allah. Sudah barang tentu tidak bisa disampaikan sekali, insya Allah kemudian akan ada bagian-bagiannya daripada itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, ada satu kisah itu di dalam satu hadis, yaitu yang disampaikan oleh Hasan Basri, diriwayatkan oleh Hasan Basri. Jadi Hasan Basri itu meriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Jadi ada satu cerita yang bisa diambil sebagai satu pelajaran. Jadi riwayatnya itu demikian. Pada waktu itu Sahlan Basri itu kemudian dengan izin Rasulullah SAW itu di dalam riwayatnya ada seorang pria. Yang pria itu kemudian istilahnya pada waktu itu mempunyai satu budak. Jadi budak itu istilahnya ya beda dengan pembantu, karena budak menurut pengertian itu kemudian mempunyai makna yang lain, tidak sekedar kemudian pembantu, tapi memang kemudian membantu di dalam satu rumah tangga. Lalu kemudian budak itu pada waktu itu kemudian sang bapak itu mempunyai anak. Dan kemudian sang bapak itu meninggal dunia. Kemudian berarti tinggal dengan budak. Nah, menurut aturan pada waktu itu memang kemudian budak itu oleh anaknya itu bisa dikawini. Lalu kemudian sesudah bapaknya meninggal, lalu anaknya itu kemudian dikawini. Budak itu kemudian mengawini, anak itu mengawini budak itu. Lalu kemudian di dalam satu perjalanan itu kemudian sang budak itu dengan anaknya itu sudah menjadi satu rumah tangga. Lalu kemudian apa yang terjadi pada suatu hari itu ada satu peristiwa. Sang anak yang suaminya tadi tidak di rumah, tapi kemudian datang ke rumah. Sesudah datang ke rumah itu melihat istrinya yang tadinya budak itu kok bersama dengan laki-laki lain. Ternyata di dalam rumah itu kok ada laki-laki lain. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sang anak itu kemarahannya sudah mencapai luar biasa. Bahkan kemudian akan berniat membunuh yang kemudian seorang pria yang kemudian berada di dalam rumah itu. Lalu kemudian pada waktu itu dalam riwayat itu dikatakan bahwa kemudian dia minta nasihat dari para ulama. Dari ulama kemudian memberikan satu nasihat, 3 hal yang disampaikan, yaitu yang pertama itu bertawakal, ya, bertakwa kepada Allah. Yang kedua sabar. Kemudian yang ketiga jangan engkau terburu-buru. Jadi ini ada kaitan dengan apa yang disebutkan di Riyadhus Shalihin tadi.
sabar dan tidak tergesa-gesa. Kalau di sini dalam riwayat ini Hasan Al-Basri itu menyampaikan bahwa kemudian 3 nasihatnya itu bertakwa kepada Allah, sabar, lalu kemudian jangan engkau terburu-buru. Nah 3 ini kemudian dipegang oleh sang anak itu. Yang tadinya itu sudah membawa senjata mau membunuh laki-laki yang berada di dalam rumah itu. Begitu kemudian dia ingat itu, ingat bahwa bertawakal, sabar, lalu kemudian jangan terburu-buru. Itu satu amalan hati. Satu amalan hati. Kemudian apa? Sesudah ingat itu, lalu kemudian dia kembali. Sudah mau masuk, sudah mau membunuh, itu kemudian lalu dia kembali. Membawa pedangnya itu kembali. Kemudian muncul lagi. Kemarahannya itu tidak tertahan lagi, datang lagi. Datang lagi kemudian mau membunuh lagi. Tapi ingat tadi, ingat amalan hati, bertawakal, sabar, jangan terburu-buru. Lalu kemudian ingat itu kembali lagi. Kemudian yang ketiga mau datang lagi. Membawa pedang lagi, mau membunuh lagi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang ketiga itu atas izin daripada Allah. Dia lebih memperhatikan nasihat tadi. Artinya bertawakal, amalan hati bertawakal, lalu kemudian sabar, lalu kemudian tidak terburu-buru. Itu dipegang betul itu. Nah itu atas izin daripada Allah SWT, kemudian dia tetap mempertahankan itu. Akhirnya apa? Dengan tidak terburu-buru itu, lalu kemudian Allah memberikan rahmat kasih sayangnya dan memberikan ilmu kepada pemuda tadi yang mau membunuh tadi. Ternyata apa? Baru kemudian pada akhir itu diketahui bahwa ternyata bahwa laki-laki yang bersama dengan budak itu ternyata muhrimnya dari desa yang kemudian berkunjung ke situ. Yang pemuda tadi tidak tahu. Nah itulah. Lalu kemudian dampak daripada tidak terburu-buru itu kemudian biidnillah, yaitu Allah memberikan satu izin. Kemudian memberikan satu ilmu. Artinya dengan tidak berburu itu, dengan izin Allah, kemudian tidak jadi membunuh. Nah, itu berkaitan dengan pengertian daripada apa yang disampaikan oleh hadis tadi 630 sampai 640 tadi, yaitu sabar dan jangan tergesa-gesa. Ternyata maksud daripada tergesa-gesa itu seperti itu. Jangan tergesa-gesa itu adalah seperti itu. Artinya tidak terburu-buru. Kalau kemudian bahasa Jawa, mungkin ibu-ibu pirsa Jawa-Jawa tidak terburu-buru itu apa? Gerusa-gerusu itu ibu. Mungkin gerusa-gerusu itu. Jadi itu yang kemudian ternyata merupakan satu amalan hati. Untuk tidak gerusa-gerusu itu merupakan satu amalan hati. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ada peristiwa lain. Yang ini juga terkait dengan amalan hati tadi. Pertanyaannya adalah, apakah kalau sudah sabar, kemudian kasih sayang, lalu kemudian lembut hati, itu akan menggapai kebahagiaan? Nah kemudian sifat yang lemah lembut itu di dalam Riyadhus Shalihin itu ada antara 630 640 itu. Kemudian lalu ada yang menjabarkan lebih lanjut. Ada yang menyebarkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan lemah lembut tersebut. Nah, penjabarannya adalah ternyata bahwa ada satu contoh. Dan kemudian juga dalam Riyadhus Shalihin itu disebutkan sampai kepada Allah itu maha kasih sayang, sehingga akan mencintai hamba yang kemudian kasih sayang.
kasih sayang termasuk kepada makhluk yang lain. Nah, di dalam Riyadhus Shalihin itu dikatakan bahwa sampai membunuh saja itu jangan sampai menyakiti. Kita mau menyembelih hewan itu jangan sampai kemudian menyakiti hewan itu. Sehingga lalu di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa ya kalau kemudian akan menyembelih itu kemudian pisaunya itu juga disiapkan secara tajam. Kemudian sebab ada yang menyembelih itu pokoknya yang penting mati, kemudian bisa dimasak itu. Ya. Tapi dalam Islam ternyata tidak. Itu ternyata bahwa sesuatu itu kemudian dilakukan dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Nah, dengan bekal kasih sayang itu kemudian di dalam riwayat Riyadhus Shalihin itu dikatakan bahwa sampai kemudian jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu merupakan hakikat daripada kasih sayang. Lalu kemudian yang lembut, yang kelembutan hati itu juga kemudian ada yang menjabarkan lagi sifat-sifat hati yang lembut itu dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man ataqallahu biqalbin salim. Anak dan harta itu tidak berguna kecuali yang akan datang kepada Allah itu dengan hati yang bersih, qalbun salim. Nah, hati yang bersih itu, untuk mencapai hati yang bersih itu kemudian didasari dengan sifat kelembutan. Hanya kemudian akan bisa mencapai hati yang bersih itu kalau kemudian ada sifat lemah lembut. Ya, termasuk kemudian bagaimana lemah lembutnya seorang kepada orang tuanya. Itu sampai begitu. Jadi pada yang lain juga lemah lembut, apalagi kemudian ada orang tuanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Ada satu kisah lagi, bahwa ternyata meskipun itu sudah ikhlas, memurnikan niat karena Allah, kemudian amalan hati yang bersifat sabar, lalu kasih sayang, kemudian lemah lembut seperti apa yang disampaikan dalam Riyadhus Shalihin, ternyata di dalam proses pelajaran itu ada satu lagi yang kemudian mendasari itu. Ini sesuai dengan sabda daripada Rasulullah SAW bahwa Allah itu mencintai tiga hal utama. Mencintai tiga hal utama. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, yang pertama adalah sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ternyata rangkaian daripada amalan hati itu kemudian akan terkait juga untuk menggapai ridha Allah. Ridha Allah yang kemudian tadi qalbun salim, mencapai qalbun salim, itu harus kemudian dengan amalan mendapatkan ridha daripada orang tua. Jadi bagaimana peran daripada orang tua di sini itu akan bisa mengantarkan pada satu kebahagiaan. Pada waktu Rasulullah kemudian ditanya, siapa yang kemudian harus dibakti orang tuamu? Jawabannya adalah yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah ibu, yang ketiga adalah ibu, kemudian baru yang keempat itu bapak. Itu yang kemudian bakti itu. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari satu keadaan empirik. Di dalam satu rumah tangga itu ada orang tua dan anak.
Kebetulan anak itu masih remaja, artinya belum menikah, tapi sudah remaja. Lalu kemudian di dalam rumah itu orang tuanya itu kalau menurut pandangan anak itu suka ngomel. Orang tuanya itu suka ngomel. Lampu itu sudah jam 7 pagi belum dimatikan. Cepat-cepat itu dimatikan. Cepat-cepat dimatikan. Pintu yang kemudian pada waktu maghrib itu oleh orang tuanya pintu masih terbuka. Kalau maghrib pintu dibuka, pintu ditutup dulu. Terus kemudian kalau anaknya itu meletakkan sesuatu yang itu tidak pada tempat letaknya, itu diomeli lagi. Saking jengkelnya anak itu kemudian dalam pikiran, dalam hati, itu muncul begini. Nanti kalau saya sudah kerja, mendapat penghasilan, saya mau sewa rumah sendiri. Kemudian kalau bisa ya kemudian punya rumah sendiri. Jengkel diomelin terus. Lampu jam 7 pagi saja diomelin. Kemudian tidak dipakai, AC tidak dipakai, tidak dimatikan, diomelin itu dimatikan. Pemuda itu jengkel begitu. Sampai jengkelnya kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya itu mempunyai maksud yang baik. Karena orang tua menyampaikan itu, dia sudah diberikan ilmu dulu oleh Allah SWT, kemudian untuk berlaku adil, kemudian juga berlaku sabar, ya, berlaku jujur. Itu kan amalan-amalan hati itu. Jujur, adil, sabar, itu amalan hati. Nah, orang tua itu sudah mendapat satu ilmu, lalu kemudian mempraktekkan itu. Mempraktekkan, ya kalau lampu itu tidak digunakan, ya kemudian dimatikan. Tapi sang anak mendengar itu saya kok diomelin terus di rumah itu. Sampai kemudian merasa bahwa tidak bebas itu. Sehingga lalu kemudian akhirnya itu pengen kemudian nanti bekerja, kalau sudah bekerja, sudah punya nafkah, pengen sendiri, bebas. Sudah kemudian mau jam 7 listriknya masih hidup, ya enggak ada yang ngomelin. Kemudian sesuatu letaknya tidak pada tempatnya, ya tidak ada yang ngomelin. Jadi ingin bebas seperti itu. Kemudian dia mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Lalu di dalam satu proses perjalanan bersama dengan pelamar yang lain, itu kemudian dipanggil. Ada beberapa orang itu dipanggil. Kemudian dia datang pada kantornya itu. Nah, pada waktu datang itu di dalam sudah ada peserta yang lain. Lalu kemudian dia datang. Nah, pada waktu kemudian datang, yang pertama kali adalah dia itu begitu masuk, itu sudah sepi. Begitu masuk kemudian sepi, lalu masuk ruang yang pertama, memang ada petunjuk silahkan terus masuk ke dalam. Begitu masuk ruang itu ada listrik yang masih hidup itu. Padahal itu jam 8, ya, jam 8 pagi itu. Lalu kemudian dia ingat nasihat orang tuanya. Ya. Lalu kemudian otomatis dia mematikan listrik itu. Kemudian masuk lagi ke dalam. Lalu kemudian di dalam itu dia melihat siraman daripada air di kebun itu. Tidak ada orangnya, tapi siraman air di kebun itu kemudian membasahi jalan.
membasahi jalan yang kemudian akan dilalui oleh termasuk kemudian pelamar-pelamar lain. Tapi tidak ada orangnya. Lalu kemudian dia membetulkan. Dia membetulkan yang kemudian aliran itu, tolernya itu kemudian ditempatkan pada tempat sehingga tidak lagi menyirami jalan itu. Lalu dia masuk lagi. Begitu masuk ke dalam, itu mau masuk pintu, itu bajunya itu karena grendelnya itu agak keluar gitu, dia bajunya itu kena grendel itu. Kemudian dia betulkan grendel itu. Ya. Lalu kemudian dia masuk, itu dia melihat pelamar-pelamar lain itu sudah ada yang keluar, sudah selesai wawancara. Kemudian dia masuk ke dalam, ketemu sama yang mewawancara. Betapa kagetnya dia. Dia takut dan sangat pesimis karena yang lain-lain sudah diwawancara, sudah keluar masuk. Begitu dia kemudian masuk di tempat pewawancara, di meja pewawancara, lalu kemudian hanya ditanya seperti ini, apakah saudara mantap mau bekerja di sini? Pemuda itu kagetnya bukan main. Dia membayangkan akan diwawancara yang macam-macam sesuai dengan kategori tes-tes yang kemudian harus lulus itu. Ternyata kok ditanya apakah mantap dan sungguh-sungguh akan bekerja di sini. Ya kemudian karena dia pesimis, lalu kemudian menjawab, ya mantap, saya pengen bekerja di sini. Kemudian apa? Silahkan ditandatangani formulir ini. Betapa kagetnya dia. Kok tidak diwawancara saya? Diwawancara materi yang kemudian nanti akan dilakukan itu sanggup enggak kira-kira. Lalu kemudian diwawancari unsur-unsur yang lain, ya, termasuk itu. Kenapa kok tiba-tiba begitu dia masuk itu langsung ditanya bersedia tidak, lalu kemudian kalau bersedia silahkan tanda tangani formulir. Kagetnya bukan main. Nah kemudian dia menandatangani. Lalu kemudian pewawancara tadi memberitahukan, saudara terpilih di antara beberapa pelamar, itu terpilih, saudara bisa bekerja di sini. Yang lain-lain tidak. Saudara sudah datang terlambat. Tetapi kemudian dari monitor kita, mulai saudara masuk ke tempat wawancara ini, saudara bertindak mematikan lampu. Kemudian masuk lagi, saudara membetulkan keran air, toler air yang kemudian mengganggu jalan itu, saudara tempatkan pada letaknya. Kemudian yang ketiga, pada waktu saudara bajunya itu kena grendel, saudara membetulkan grendel itu supaya kemudian pada tempatnya grendel itu. Itulah dasar kita tes yang saya lakukan. Jadi sudah melalui video yang ada. Itu kemudian untuk melihat betapa kagetnya itu. Dan bersyukurnya itu, yang tadinya itu kemudian lalu kepada orang tuanya itu. Kemudian saya kok diomelin terus. Padahal orang tuanya berbuat seperti itu merupakan satu amalan hati sebenarnya. Ya. Akhirnya kemudian dia atas izin daripada Allah. Kemudian lalu dia berubah pikiran. Yang tadinya itu nanti kalau di tempat kerja
biar tidak diomelin orang tua, saya sudah dapat penghasilan, saya mau kontrak rumah bebas. Jam 7 pagi lampu masih nyala, ya sudah biarin nyala. Ya, bebas. Kemudian ada yang tidak pada tempatnya, ya sudah biar tidak pada tempatnya. Saya bisa bebas. Yang kira-kira bisa mencelakakan orang lain, ya bebas sajalah itu. Ternyata dia itu kemudian berbalik orang. Nah ini memang amalan hati itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sehingga Allah SWT itu berfirman di dalam Al-Quran yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah hati kami itu pada agamamu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Itu kemudian lalu Allah SWT berfirman supaya kemudian berdoa, teguhkanlah hati kami itu pada agama dan ketaatan, ba'atik dan ketaatan. Nah, karena apa? Hati itu merupakan sesuatu yang jadi kolaba, ya, itu merupakan bisa berbolak-balik. Hati itu bisa berbolak-balik. Sehingga kalau kemudian sore berpendapat A, kemudian paginya berpendapat B, itu bisa terjadi. Dan itu terjadi sangat cepat sekali. Nah, oleh karena itulah kemudian Allah SWT juga memberikan satu petunjuk supaya kemudian kalau kemudian dengan hati itu lalu kemudian memunculkan satu kebahagiaan, itu kemudian senantiasa dijaga supaya kemudian menjadi qalbin salim, hati yang bersih sampai pada saatnya nanti kemudian tetap saja kemudian terbawa menjadi hati yang bersih. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian hati itu perlu selalu dijaga, karena memang sifat dasarnya hati itu memang bolak-balik. Ya. Kemudian supaya tidak bolak-balik, yang kemudian mohon pada Allah SWT, supaya kemudian diteguhkan agama pada agama dan kemudian pada ketaatan. Selalu diteguhkan pada agama dan ketaatan. Nah, kemudian memang satu kebahagiaan itu kalau bagi kita itu ada insya Allah yang akan kita gapai itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia, tidak hanya akhirat, tetapi dunia dan akhirat. Akhirat dulu, tapi insya Allah kemudian dunianya itu akan mendapatkan itu. Nah, oleh karena itulah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa pedoman yang kemudian nantinya itu sebagai satu dasar yang merupakan amalan hati. Memang pada saat ini tidak semua amalan hati, itu baru yang disebut tadi ikhlas, kemudian sabar, lalu kemudian hati-hati, tidak gerusa-gerusu tadi, kemudian kasih sayang, itu adalah amalan-amalan hati. Tapi di luar itu masih ada minimal itu 12 amalan hati. Nah itu nanti insya Allah pada kesempatan yang lain amalan-amalan itu kemudian akan insya Allah kemudian akan disampaikan. Ibu dan Bapak sekalian, mengapa kemudian dengan amalan hati itu lalu kemudian menjadi satu bahagia? Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.
rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, sehingga untuk mencapai kebahagiaan itu kan kemudian dengan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu kemudian dengan melakukan perbuatan yang baik. Sehingga amalan hati itu kemudian diikuti dengan satu perbuatan yang baik, supaya kemudian mendapat ridha Allah. Perbuatan baik tadi yang utama adalah itu memang kemudian pada yang paling dekat dulu, itu dengan orang tua. Orang tua saja yang paling dekat yaitu dengan ibu. Sampai Rasulullah menyebutkan ibu dulu, baru kemudian bapak. Nah, kemudian dengan rahmat Allah tadi, kalau kemudian timbul satu pertanyaan, sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan itu tadi disebutkan kalau berbuat baik itu akan dapat rahmat daripada Allah. Kalau rahmat Allah kemudian akan berbahagia. Tapi timbul satu pertanyaan itu terutama pada diri saya sendiri. Timbul satu pertanyaan begini, Bunda Bapak sekalian. Kalau kemudian dengan rahmat Allah itu apa? Rahmat yang kita inginkan daripada Allah SWT itu apa? Tiga hal pertanyaan yang kemudian rahmat daripada Allah SWT itu kemudian yang kita inginkan itu berupa apa? Supaya bahagia. Nah, ini dijawab oleh malaikat dan doa-doa kita. Dijawab oleh malaikat dan doa-doa kita. Yaitu tiap hari kita baca. Tiap hari kita baca. Yang pertama itu adalah berupa kesejahteraan. Kemudian yang kedua itu berupa kasih sayang. Kemudian yang ketiga berupa barokah. Kesejahteraan, kasih sayang daripada Allah, dan barokah. Itu yang kemudian menjadi inti daripada kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan itu kemudian insya Allah kemudian Allah akan membahagiakan kita. Karena tiap hari saja kita itu mendoakan. Dan malaikat, kita semua dan malaikat itu mendoakan supaya Rasulullah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Supaya Rasulullah itu mendapat satu kesejahteraan, kemudian yang kedua rahmat, kemudian yang ketiga barokah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita mendoakan dan malaikat mendoakan tiap hari itu. Tiap hari berapa kali kita sholat itu kemudian akan kita sampaikan itu. Kemudian kasih sayang daripada Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ternyata bahwa kesejahteraan, rahmat dan keberkahan itu jangan hanya pada saya. Rasulullah seperti itu. Tapi kepada hamba-hamba yang soleh, kepada hamba-hamba saya yang soleh, yang kemudian mengikuti sunnah-sunnah saya, dan kemudian mengikuti petunjuk daripada Allah SWT, itu Rasulullah juga membalas, mendoakan itu kepada kita sekalian. Nah, itulah sebenarnya kunci daripada kebahagiaan itu. Dengan amalan hati, dengan amalan dohir, lalu kemudian akan mencapai satu kebahagiaan. Tapi kuncinya itu adalah kebahagiaan yang diharapkan itu, yang pertama itu kesejahteraan, yang kedua itu adalah kasih sayang daripada Allah, yang ketiga adalah kemudian barokah. Barokah ziyadatul khair.
Artinya kalau kita mendapat satu kebaikan, itu kebaikan yang kemudian berkelanjutan. Nah, itulah. Timbul pertanyaan lagi, kalau sudah sejahtera, kemudian mendapat rahmat, lalu mendapat barokah, apakah kemudian akan pasti bahagia? Apakah pasti akan bahagia? Kita manusia. Yang maha tahu itu adalah Allah SWT. Ya. Kita sebatas sebenarnya ketahuan kita itu sedikit sekali. Yang maha tahu itu adalah Allah. Sehingga kadang-kadang terjadi, saya sudah sabar, kemudian sudah tidak gerusa-gerusu, sudah lembut hati, itu. Tapi kok kemudian tidak bahagia? Ya. Sudah sejahtera, tapi kok kemudian tidak bahagia? Nah kemudian ini amalan yang terakhir. Amalan yang terakhir itu di dalam surat At-Tolak ayat 3. Dalam surat Tolak ayat 3 itu Allah SWT berfirman bahwa siapa yang bertawakal itu kemudian Allah akan mencukupkan keperluannya. Bahwa tawakal fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Itu keperluan apa saja itu kemudian akan bisa dipenuhi oleh Allah SWT kalau kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah, usaha sampai batas tertentu, matastoktu, sekuat tenaga, kemudian lalu semua dikembalikan kepada Allah SWT. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau apa yang disampaikan itu saya sampaikan banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terutama saya mohon ampun pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diberikan satu petunjuk, satu kekuatan, dan mudah-mudahan kita tidak menerima satu cobaan yang tidak kuat kita memikulnya. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan cobaan yang berat sebagaimana orang-orang terdahulu. Kemudian mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan satu rahmat, barokah, dan kesejahteraan. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.